Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi penulis ingin bahas soal eh, mencampuri oli mesin dengan oli lain. Ya. Oli mesin, terutama zaman sekarang, itu dibatasi aditif, terutama aditif anti aus. Dibatasi mengapa? Karena biar catalytic converternya knalpot nggak rusak. Catalytic converter itu dibuat dari bahan mahal ya, apa jenisnya, platina. Platina ini kalau kena panas akan membara. Bara dari platina ini akan membuat asap yang lewat atau apapun yang lewat ke knalpot jadi direaksi lebih kuat karena panas yang membara ini. Udara-udara yang reaksinya belum sempurna jadi disempurnakan. Jadi yang kayak nitrogen oxide kalau nggak salah ya, yang kayak hidrokarbon, yang kayak CO, bukan CO2 tapi CO, karbon monoksida, terus apa lagi, apa sama satu lagi yang penting ozon O3 itu akan direaksikan sehingga jadi zat-zat yang lebih netral untuk lingkungan, yaitu nitrogen, oksigen, CO2 dan air ya, H2O. Jadi lebih seperti itu. Kandungan CO, kandungan NOx-nya itu berkurang. Jadi radikal-radikal bebas, molekul-molekul yang tidak stabil, molekul-molekul yang reaktif akan berkurang. Teorinya seperti itu. Nah, masalahnya adalah sulfur, fosfor, apa lagi ya, ambola, pokoknya antara sulfur dan fosfor itu membuat lapisan platina ini jadi rusak. Jadi nggak bisa membara lagi karena kena tutupi sama sulfur atau fosfor. Jadi nggak nggak sakti lagi. Ya tentu dari sisi pabrikan oli dan sisi pabrikan bensin ya, itu harus membuat gimana caranya agar bensinnya rendah sulfurnya, gimana caranya oli mesin itu rendah sulfur dan fosfornya. Kalau bensin normal ya karena pasti dibakar. Nah kalau oli kenapa kok harus ada aturan seperti itu juga? Karena pasti ada kandungan oli yang ikut terbakar walau sedikit. Jadi oli itu sebenarnya sedikit sekali terbakar, tapi dianggap serius sekali sehingga sampai harus dibatasi. Ya tentu dibatasi ini ya kira-kira ya, karena ya tetap kalau mobil yang sudah umur ratusan ribu kilometer tetap sudah rusak juga catalytic converternya karena sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Karena apa? Ya pokoknya intinya pabrik oli pun punya ide untuk membatasi.
entah yang bensin yang dijual di Indonesia itu sudah minim sulfur atau enggak, karena terakhir penulis lihat 5% atau berapa gitu ya, entahlah. Perasaan mungkin bensinnya sudah rendah sulfur, tapi enggak rendah sekali sehingga bisa memenuhi aturan misalnya Euro 4. Kalau nggak salah bensin kita itu belum Euro 4 seingat penulis. Yang sudah Euro 4 itu mungkin cuma Pertamax Turbo. Jadi iya apa jenenge, ironi juga ya, dikala oli kita dipaksa untuk pakai yang rendah kandungan aditifnya demi untuk kesehatan catalytic converter, sementara bensin kita masih belum memadai. Podo ae, olinya sudah bersih, bensinnya enggak. Ya karena itu ya, karena sebuah kemubaziran itu ya, jadi percuma kan mempertahankan oli yang jadi kurang licin karena untuk memenuhi kebutuhan knalpot ini ya. Lagi pula yang yang jadi perhatian besar itu adalah CU-nya ya. Yang lain-lain ya entahlah wis, namanya kendaraan CC besar aja masih banyak ya. Padahal kan harusnya kalau logikanya ingin mengurangi emisi itu ya kendaraannya harus kapasitas kecil lah ya. Kalau kapasitas kecil yang nggak mungkin bisa pakai bahan bakar sebanyak yang CC besar. Kalau CC besar kan kapasitas besar, otomatis bensin dan udaranya harus banyak. Karena kalau kapasitas kecil kan nggak mungkin. Aneh kan ya ketika zamannya untuk menghentikan emisi gitu, mobil 600 cc nggak masuk ke Indonesia. Ya namanya juga politik lah, wis gak ngurusi. Karena harusnya kalau beneran serius mengurangi polusi, semua mobil di Indonesia itu 600 cc. Yang agak gede-gede cuma yang 7 seater gitu, 1300 lah udah cukup untuk bisa nanjak. Karena yang punya Ayla manual 3 silinder 1000 cc itu katanya bisa kok dipakai nanjak. Ini juga belum pakai teknik silk ya, saluran intake keluar kecil alias belalainya itu lubangnya dikecilkan. Kalau pabrikannya serius untuk bikin mobil bisa nanjak, bisa lah. Cuma ya kebanyakan mobil didesain untuk jalan datar emang. Kok jadi ngelantur situ. Jadi alasan kedua mengapa kok nambah aditif adalah karena oli mesin sekarang itu aditifnya dikurangi, sudah nggak kayak dulu lagi. Jadi itu jadi alasan untuk nambahi aditif.